adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyi pujian Tuhan ya. Sebelumnya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama-sama ya. Bapa kami di surga, sekarang kami mau memuji Engkau. Berkati kami selama ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa fokus untuk memuji Engkau. Dalam nama-Mu, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Shalom adik-adik semuanya.
Apa kabarnya nih hari ini? Wah, pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa kan? Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Geri itu ya mau nanya, oke? Kalian tahu nggak lagu ini? Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yeay, yeay. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Fuh, fuh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik semuanya, dalam nama siapa? Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tahu nggak? Di Kisah Para Rasul, ya, suatu waktu ada 7 orang anak sekewa ini ya, mereka itu menyebut diri ahli jampi. Bayangin, dukun gitu. Tahu dukun nggak? Ih, serem ya. Nah, suatu kali ada orang kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Gitu kata orang-orangnya kan. Nah, terus orang ini, 7 anak ini, dia bilang gini, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tahu kan Om Paulus yang tulis surat-surat di dalam Alkitab? Nah, jadi Om Paulus itu kalau doain orang, Om Paulus selalu bilang, dalam nama Yesus, pergi, setan pergi, gitu kan. Nah, orang-orang ini, 7 orang anak sekewa ini, mereka ikutin apa yang Om Paulus lakuin. Mereka bilang, di dalam nama Yesus yang disebutin oleh Om Paulus, katanya begitu. Kira-kira setannya pergi atau enggak ya disebutin sama dukun kayak gitu? Coba. Nah, ternyata adik-adik semuanya, jawabannya setannya enggak pergi. Setannya malah bilang kayak gini, Yesus aku tahu, kata setannya. Paulus aku juga tahu. Tapi kamu siapa? Pakai nama Yesus. Nah, adik-adik, kita nggak boleh nyebutin nama Tuhan Yesus sembarangan. Oke? Kita nggak boleh nyebut nama Tuhan Yesus sembarangan. Misalnya tiba-tiba, Yesus, aduh, Yesus kejepit pintu. Aduh, Yesusku kayak gini, Yesus kamu kayak gimana? Nah, kita nggak boleh mainin nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Ada apa? Ada kuasa, ya, ada otoritas. Kalau misalnya apa sih kuasa itu? Apa sih otoritas itu, Kak Geri? Misalnya mama kalian bilang gini, mamanya bilang gini, Ibet mandi, itu kan? Kalian pasti langsung, iya mama yang suruh mandi. Oke lah, Ibet mandilah sebentar lagi. Tapi kalau misalnya yang suruh mandi itu, misalnya teman kalian, Ibet mandi, kalian mau nggak ikutin? Mau nggak? Ini siapa suruh aku mandi? Siapa dia? Emang mamaku yang suruh? Nah, jadi ternyata yang menyuruh itu punya kuasa. Adik-adik, tahu nggak siapa yang suka makan McDonald? Siapa yang suka makan McDonald? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. McDonald suka nggak? Kentangnya, minumannya, burgernya, ya kan? Makan kentang kita kan. Nah, tahu nggak adik-adik? Pendiri McDonald pertama kali itu namanya Oom Mac sama Oom Dick. Nah, jadi disebutnya McD, ya kan? Oom Mac sama Oom Dick, McD. Nah, ketika mereka lagi usahanya masih kecil, McD masih kecil banget, cuman beberapa toko, cuman 1 toko, 2 toko, tiba-tiba ada Oom namanya Om Ray Kroc. Siapa namanya? Ray Kroc. Nah, dia bilang gini, wah, usahanya bagus banget nih McD kayak gini. Tokonya cepet saji. Begitu pesen, tunggu 5 menit langsung jadi kentangnya. Wah, hebat sekali. Akhirnya Om Ray beli perusahaan McD itu, beli toko McD-nya. Jadi Om Mac sama Om Dick gak bisa lagi pakai nama McD. Gak bisa bilang, itu aku yang bikin, itu aku yang bangun. Gak bisa, karena udah dibeli sama Om Ray Kroc, ya kan? Jadi waktu dibeli kan, McD-nya dibeli. Om Mac sama Om Dick kalau makan di McDonald's, walaupun mereka yang bikin pertama kali, mereka harus
tetap ngantri, harus tetap bayar, ya kan? Harus tetap bayar McD-nya. Kenapa? Karena mereka udah nggak punya kuasa lagi, karena mereka udah nggak punya otoritas lagi. Nah, adik-adik semuanya, ingat, nama Yesus itu punya kuasa, tapi yang nyebutinnya siapa? Nah, kalau Om Paulus yang sebutin, pasti setan yang suruh dalam nama Yesus pergi, pasti pergi. Tapi karena yang nyebutinnya 7 anak sekewa itu, mereka nggak punya kuasa. Mereka malah lari, Mereka malah lari karena setannya berusaha nakut-nakutin mereka. Nah, jadi adik-adik ingat, kalau kalian sakit, kalian bisa bilang dalam nama Yesus sembuh. Kalau ada setan misalnya, kalian takut, kalian bilang dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, pasti setannya pergi. Tapi ingat, yang boleh nyebutinnya cuman orang yang punya kuasa. Harus orang yang rajin berdoa, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang suka baca Alkitab, ya kan? Yang bilang, Tuhan Yesus engkau baik. Nah, mulai hari ini, kalau kalian mau punya kuasa, mau punya otoritas, memakai nama Yesus, kalian harus coba berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Kalian harus sering bilang Tuhan Yesus baik, terima kasih. Harus sering bilang kayak gitu. Jadi ketika sekali lagi ada yang sakit, ada setan, kalian cuma bilang dalam nama Yesus. Pasti setannya pergi, pasti penyakitnya sembuh. Tapi ingat, harus dekat sama Tuhan. Oke, nah sampai ketemu lagi adik-adik ya. Yuk kita jadi anak-anak yang punya otoritas menggunakan nama Yesus. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang punya otoritas menyebutkan nama Yesus. Sehingga ketika nama Yesus disebut, boleh penyakit hilang, boleh setan pergi dari orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar menggunakan nama Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa, mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Oke, tetap di Ibadah Kids Church. Tuhan Yesus memberkati.